Bismillahirrahmanirrahim. Tambihun. Utawi iki iku pengeling. Yahrumu haram ala rajuli ing atase wong lanang. Halaman 11 ya. Yahrumu haram ala rajuli ing atase wong lanang apa al imtina'u. Mampang, nyegah atau mong minal umuri saking pira-pira perkara al wajibati kang wajib alaihi ing atase rajul. Wa yahrumulan haram alal mar'ati ing atase wong wadon apa annusuzu elik. Apa annusuzu elik wa bihi lan kelawan nusuz yaskutu gugur apa al huququ pira-pira hak al wajibatu kang wajib laha manfaat kadhewe al mar'ah hatta tarji'a sehingga balik sapa si al mar'ah balik ila taati maring taat. Haram bagi seorang laki-laki tidak mau menjalankan hal-hal yang menjadi kewajibannya, tidak mau menafkahi, tidak mau memberikan sandangan, papan, tidak mau memuasyarah, tidak mau memperlakukan istri dengan baik, itu haram. Sebab kewajiban kalau tidak dilakukan maka berarti yu'aqabu ala tarki, ketika ditinggalkan akan menuai satu hukuman atau siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya haram bagi seorang laki-laki untuk menolak untuk melakukan hal-hal yang merupakan kewajiban bagi dia untuk melakukannya. Nah, sementara bagi orang perempuan haram untuk nusuz. Nusuz itu berarti dia tidak mau taat kepada suami, tidak nurut kepada suami, tidak memasrahkan diri kepada suami. Dan dengan nusuz inilah nanti hak-hak yang wajib yang mestinya berhak ia dapatkan seperti nafkah, seperti nafkah ya, nafkah, kiswah, maskan, itu semuanya akan menjadi gugur. Sebab tadi kewajiban nafkah dan semuanya bagi seorang suami itu merupakan kompensasi terhadap seorang perempuan yang mau taat, nurut, taslim, tunduk kepada suaminya di dalam hal yang tentunya yang mubah ataupun tidak mengarah kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan hak-haknya itu akan gugur? Ya hatta tarja ila ta'ah, sampai istri tersebut, sampai perempuan itu kembali taat, tunduk, manut, pasrah kepada suaminya. Wa yajibulan wajib ala rajuli ing atase wong lanang apa ta'limu zaujatihi, mulangi bojo wadone rajul. Apa ta'limu zaujatihi, mulangi bojo wadone rajul ma ing perkara labuda kang mesti, kang ora kena ora, tegese mesti apa minhuma min arkanil islami, saking pira-pira rukun Islam, wal imani lan iman, wa malan perkara yajibu kang wajib apa sima min ada iman, saking nekani perkara aujaba kang majibaken hu ing ma sapa Allah Gusti Allah, waztina bima lan ngadoi perkara harrama kang ngaramaken hu ing ma sapa Allah Gusti Allah taala. Wajib bagi seorang laki-laki, suami maksudnya, untuk mengajarkan kepada istrinya tentang hal-hal yang mesti diketahui. Seperti apa? Masalah rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, hal-hal yang wajib ia lakukan, yaitu apa? Menjalankan semua kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah dan menjauhi segala hal yang diharamkan oleh Allah. Itu kita ajarkan kepada istri-istri kita, ini yang harus dilakukan, ini yang kamu tidak boleh meninggalkannya, kamu harus menjauhi perbuatan ini karena diharamkan oleh Allah. Itu kewajiban suami. Ya tadi karena kemarin saya sampaikan bahwa tugas suami adalah anfusakum wa ahlikum naro, menjaga seluruh keluarga dari api neraka. Wa fit tanzililan ing dalam Al-Qur'an kang den turunaken
Wa ashiruhunna utawi dawu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiru lan mergaulana sapa sira kabeh hunna ing an-nisa atau zaujat bil ma'ruf kelawan bagus. Fa ing karihtumu mangka lamun sengit sapa sira kabeh hunna ing an-nisa atau zaujat fa asa antakrahu maka menawa-menawa yen ta sengit sapa sira sya'ning sewiji-wiji wa yaj'al lan dadiaken sapa Allah Gusti Allah fihi ing dalem syai' dadiaken khairon ing kebagusan kathiron kang akeh. Khairon ing kebagusan kathiron kang akeh. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, pergaulilah wahai seorang laki-laki, perlakukanlah istri dengan baik. Perlakukanlah dengan baik. Kalau kalian tidak senang soal itu tambih luwian kemarin ya. Al khutbatu utawi khutbah bidomil khoi kelawan den domaken khoi iku wajibatun wajib am sunnatun atawa sunnah. Khutbah dengan apa, ada khutbah ada khitbah. Kalau khutbah itu ya khutbah kalam yang dirangkai yang diawali dengan pujian, dengan sholawat, dengan wasih, itu namanya khutbah. Kalau khitbah itu apa? Melamar, ajakan untuk menikah, itu namanya Nah ini khutbah bidomil kho itu hukumnya wajib apa? Sunnah. Jawabannya adalah hiya utawi khutbah iku sunnatun sunnah fi aqdin nikahi ing dalem akad nikah. Fi aqdin nikah ing dalam akad nikah wa wajibatulan iku wajib fi sholatil jum'ati ing dalam sholat Jum'ah. Khutbah itu sunnah dalam akad nikah dan wajib dalam sholat Jum'ah. Lah apa itu khutbah dan siapa yang khutbah? Apakah seorang pengantin dalam ijabnya juga dianjurkan untuk melakukan khutbah? Apa cukup wali saja atau cukup orang yang hadir di situ sebagai perwakilan untuk melakukan khutbah? Sebab kadang juga ada yang apa namanya zauj atau suami itu ketika qabul kemudian diawali dengan khutbah atau diawali dengan muqaddimah, hamdalah, sholawat dan seterusnya. Nah itu nanti bagaimana status hukumnya? Siapa sebenarnya yang berhak untuk melakukan khutbah itu? Ya. Mana ini? Tatimatun ya? Itu sudah belum? Nomor 13 itu. Laun nasazat bil khuruji sudah belum? Tidak ya? Utawi iki ku penyempurna lawan nasyazat lamun elik soposi zaujah atau mar'ah bil khuruji kelawan metu minal manzili saking umah fagoba mangka lunga soposi zauj wa ato'at lan taat soposi zaujah fi ghaibatihi ing dalem ghaibi zauj binahwi audiha kelawan umpamane balike zaujah lil manzili maring umah. Lam yajib mangka ora wajib apa mu anuha piro-piro ongkose atau biayai zaujah madama ing dalam selagine langgeng sapa zauj lang iku ghaiban ora nana fil aswa ing dalam qaul kang lebih sahih. Nang apa sih li khurujiha karena metune si zaujah metu fi qabdatihi ing dalam genggemane ing dalam kekuasaane atau genggamane si zauj fala budda maka mesti apa minta jadi taslimin nganyar-nganyaraken masrahaken wa tasallumin lan nerima wala yakhsulain ora hasil apa taslim wa tasallum ma'al ghaibati sertane ora nana. Nah, di atas dijelaskan bahwa ketika seorang istri itu nusuz
tidak taat kepada suami, tidak nurut kepada suami, tidak pasrah kepada suami, menolak ketika diajak oleh suami, maka nafkah dan seperangkatnya semuanya itu menjadi gugur, sudah tidak wajib dinafkahi, tidak wajib dikasih pakaian, tidak wajib untuk dikasih semua fasilitas yang kemarin dijelaskan itu. Gugur semuanya. Lah sekarang kalau seumpama ada seorang perempuan, ada seorang istri yang elik, dengan cara apa? Keluar dari rumah, minggat, ya, pulang ke rumah orang tuanya. Terus fagoba, suaminya pergi juga dari rumah, merantau juga barangkali suaminya, karena dia punya tugas untuk usaha atau bekerja. Lah, sejak istri itu keluar dari rumah, sejak istri nusuz, maka seluruh haknya menjadi gugur. Nafkah dan seperangkatnya itu gugur. Sampai kemudian wa ata'at fi ghaibati. Saat suaminya itu dalam keadaan pergi, saat suami itu sedang tidak ada di rumah, saat seorang suami itu lagi kerja barangkali di rantau, istri itu kemudian kembali ke rumahnya, berarti dia dianggap taat lagi kepada suami. Dia kembali ke suaminya lagi, tapi apa? Suaminya lagi tidak ada, lam yajib mu'anuha. Maka tetap suami masih belum punya kewajiban untuk membiayai hidupnya istri itu. Li khurujiha an qabdati, karena ketika dia sudah keluar dari rumahnya suami tadi, arti dari tempat tinggalnya itu, maka berarti sudah di luar tanggung jawab suami. Makanya fala budda min tajdidi taslimin. Ketika dia kembali, itu dia mestinya harus kembali memasrahkan lagi kepada suaminya, saya siap pasrah, taat dan patuh kepada suami, dan suami itu siap untuk menerima kembali. Dan hal itu, ya, memasrahkan dan menerima itu tidak akan hasil ketika suami lagi tidak ada, suaminya lagi pergi keluar tadi itu. Jadi makanya selama madama ghaiban, selama suami itu masih belum kembali, selama suami itu masih tidak ada di rumah, maka seluruh biaya kehidupan perempuan atau istri masih bukan menjadi kewajiban suami. Karena tadi ketika istri itu nusuz keluar dari rumah, dia dianggap telah menggugurkan seluruh kewajiban itu. Dan nanti kewajiban itu akan kembali di tangan suami ketika ada tajdid taslimin wa tasallum. Istri menyeluk pangapura mani, kemudian siap taat, siap pasrah kepada suaminya, si suami kembali menerima, di situ nanti akan ada kewajiban muncul lagi untuk masalah nafkah dan yang lainnya. Wa yustahabbu lan den sunaken soal dulu. Ma maknal khutbati? Mau tai apa iku maknal khutbati? Maknane khutbah. Khutbah itu apa? Jawab. Maknaha utai maknane khutbah lughatan ing dalem munggu bahasa iku kalamun kalam mansurun kang den tekaaken, musajjaun kang den runtut, kang den sajak atau kang den runtutaken. Secara bahasa yang namanya khutbah itu ya kalam yang diungkapkan secara teratur, ya, dengan sajak saja itu ya dengan teratur itu, dengan penyampaian yang baik, dengan tertata, itu namanya mansurun musajja. Wa mana utaimane khutbah istilahan indal monggo istilah iku kalamun kalam mu'allafun kang den susun mintana in saking pengalem Allah ing atase Gusti Allah wa ala rasul ing atase Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam wa hatsin lan gegerai ala taatillah ing atase taat ing Gusti Allah wa taati rasulih lan taat ing Rasul Gusti Allah wa tahdzirin lan meden-medeni min ghururi syaitani saking bujukane setan wa dunya lan dunya. Qala ketika sapa Allah taala may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Man utawi sapana iku yuti' taat sapa siman ar-rasul ing rasul faqad ata maka teman-teman taat sapa siman Allah ing Gusti Allah.
Kalau secara terminologi, secara istilah yang namanya khutbah itu adalah kalam yang tersusun dari pujian kepada Allah. Harus ada hamad alhamdulillah, itu harus ada. Ada sana, muji kepada Allah, muji kepada Rasul dengan baca sholawat. Ada hamdalah, ada sholawat, ada wasiat bit taqwa. Itu isinya wahatsin ala ta'atillah wa ta'ati rasulih, memberikan dorongan, memberikan wejangan untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan watahdzirin, mengandung tahdzir. Tahdzir itu apa? Memberikan peringatan agar jangan sampai terjerumus ke dalam bujukan syaitan dan bujukan dunia. Allah berfirman, mayyuti'ir rasulah faqad ata'allah. Wa yustahabbu lan den sunakan apa misal wa yustahabbu lan den sunakan apa taqdimu khutbatin dinginaken khutbah wa hiya utai khutbah iku al kalamu kalam al muftatahu kang den kawiti bihamdillah kelawan muji Gusti Allah wassalati lan mata shalawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing atase Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al mukhtatami kang den al mukhtatamu al kalam muftatahu al mukhtatamu kang den pungkasi bil wasiyati kelawan wasiat wa du'a lan du'a li khabarin karena khabar kullu amrin dzibalin kullu amrun ta saben-saben perkara dzibalin kang anduweni tingkah bagus la yubda'u kang ora den kawiti apa fihi amr bihamdillah kelawan muji Gusti Allah fahuwa mangka utawi kullu amr iku abtaru abtar kurang barokah atau den putus barokah. Wa yustahabbu taqdimu khutbatin, dalam akad nikah itu disunahkan mendahulukan khutbah. Makanya tadi di atas dijelaskan bahwa hukum daripada khutbah adalah sunnah dalam akad nikah itu. Seperti apa khutbah itu? Ya kalam, ucapan yang diawali dengan hamdalah, sholawat ala Rasulillah, dan kemudian diakhiri dengan wasiat dan doa. Mestinya ada firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ada firman Allah juga dibaca di situ. Soal man yakhtubu fin nikah, man utai sapa iku yakhtubu khutbah sapa siman fin nikah dalam nikah. Siapa yang khutbah dalam nikah itu? Jadi yang berperan sebagai khotib dalam nikah itu siapa? Jawab, huwa utawi man yakhtubu fin nikah iku man wong yahduru kang hadir sapa siman fil akti ing dalam akad. Wal aula utawi kang utama iku al wali in ahsana, lamun gawe bagus sapa wali wa ajada lan bagusaken sapa si wali. Yang berhak untuk khutbah yang berperan sebagai khotib dalam akad nikah ya siapa saja yang hadir dalam akad itu. Utamanya kalau walinya berarti wali. Jadi wali sekaligus akid, yang akid kan wali, yang akad kan wali. Sebagai akid itu adalah wali. Maka ya yang khutbah juga wali utamanya apabila dia bisa khutbah dengan baik gitu. Fahadhi, kalau nggak bisa dengan baik ya diwakilkan kepada yang bisa, kiai atau ustadz. Fahadhi maka utawi iki iku khutbatun nikah, khutbah nikah allati ansya'ah kang nyukulaken ing allati sopal Imam Al-Alam Asy-Syaikh Hasan Al-Attar. Ini saya suguhkan teks nikah khutbah yang diungkapkan oleh Imam Al-Alam Asy-Syaikh Hasan Al-Attar. Ini rupanya alhamdulillah. Alhamdulillah sekabehane puji kule kate Allah musawwirul ajinnati. Kang nggambar piro-piro janin fi dzulmil arhami ing dalem petenge piro-piro rahim. Ja'ilin nikahi kang dadiaken nikah dan dadiaken sababan ing sabab li baqa'in naslil anami kaduwe tetepe keturunane piro-piro makhluk. Segala puji bagi Allah yang telah menggambar beberapa janin dalam kegelapan rahim, membentuk janin dalam kegelapan rahim. Dia juga yang telah menjadikan pernikahan sebagai sebab untuk abadinya terus berlangsungnya keturunan manusia. Wa wasilah
wa wasilatan lan dadi wasilah ila istibaqi syu'ubi maring istibaq itu asal makna jaring, terangkai, tersusun. Ila istibaqi syu'ubi maring apa enaknya istibaq itu tersusun, terangkai atau terjaring, ada jalinan. Terjalinnya piro-piro, maring terjalinnya piro-piro syu'ub. Syu'ub itu golongan. Wal aqwa milan piro-piro kaum. Pernikahan ini juga dijadikan oleh Allah sebagai wasilah perantara terhadap ikatannya antara kelompok dan kaum. Sebab kalau yang namanya pernikahan itu menyatukan menyatukan dua keluarga dari kaum ini dengan kaum ini, dari orang ini, itu namanya minasyu'ubal qabah wal aqwam. Menyatukan, mengeratkan antara kelompok dan kaum. Itu ya dengan pernikahan. Nazimi aqdil ulfati kang ngruntutaken ikatane asih baina zaujaini ing dalem antarane bojo loro ahsana nidhamin kelawan luwih bagus-baguse tatanan runtutan. Dia juga yang telah merangkai ikatan kasih sayang antara dua suami istri dengan rangkaian yang bagus, dengan jalinan yang bagus. Wa ja'ili nidhamil alami lan ndadekaken runtute alam marbuton ingkang den hubungaken dan taleni bihadzal intidhami kelawan ikilah intidham runtutan. Allah juga telah menjadikan tatanan alam terikat terhubung dengan ikatan pernikahan ini. Jadi dengan ikatan pernikahan inilah Allah nanti akan merangkai atau menata alam. Ahmaduhu muji sapa isun ing Gusti Allah Subhanahu wa taala ala hadzini ni'ami ing atas ikilah pira-pira nikmat al idzami kang agung-agung. Waskur lan syukuran sapa isun ing Gusti Allah ala ing perkara aula kang maringi sapa Allah nang kita. Aula kang ngupai anugerah atau maringi sapa nang kita min badail ikrami saking piro-piro bagusnya kemuliaan. Saya bersyukur atas apa yang telah Allah anugerahkan kepada kami dari berbagai kemuliaan-kemuliaan yang begitu indah. Wa asyhadu lan naksani sapa isun an isna kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud illallahu aing Gusti Allah wahdahu halis suwiji Allah la syarika ora ana kang nyekutani iku maujud lahu kadhewe Allah syahadatan kelawan kesaksian musilatan kang nekaaken nyampeaken ila daris salami maring desa keselamatan. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah wahdahu, Dia Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dengan kesaksian yang bisa menyampaikan dan menghantarkan saya ke Darussalam, ke surga Darussalam. Wa asyhadu lan naksani sapa kula anna Muhammad dan isna kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku abdu kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah wa safiyuhu wa khaliluhu. Alqailu kang ucap hubbiba ilayya min dunyakum salas, hubbiba dan temenakan ilayya maring isun min dunyakum saking dunyane sira kabeh apa salasun telu. Dia adalah wasofiyo itu berarti pilihannya Gusti Allah, wa khailu itu berarti apa? Kekasih Gusti Allah. Beliau yang mengatakan bahwa hubbiba ilayya min dunyakum salas, ada 3 hal yang saya cintai dari dunia kalian. Apa yang dicintai 3 hal oleh Rasulullah itu? An-nisa'u wa wadon. Bukan masalah syahwat sebenarnya, tapi karena apa?
Ya tadi kemarin dijelaskan bahwa salah satu daripada penjernih hati itu adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah itu. Kata Abul Abbas bahwa gimana? Segala pemenuhan hasrat itu bisa mengeraskan hati, kecuali apa? Pemenuhan hasrat seorang suami kepada seorang perempuan atau kepada istrinya, itu malah akan memberikan cahaya dan menerangi hatinya, membuat hati makin bersinar. Sehingga perempuan itulah yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wati bulan wewangian. Sebab yaitu wewangian juga bisa menghadirkan malaikat, bisa menjadikan pikiran menjadi jernih, dan juga bisa menambah otak diantara. Itu adalah wewangian. Wajuilat qurratu aini fis shalah. Wajuilat lan den dadiaken apa qurratu aini senenge mata isun fis shalat ing dalam salat. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang ketiga apa? Ju'ilat qurratu aini. Yang paling saya cintai itu apa? Kesenanganku itu ada pada sholat. Ketenanganku itu ada pada sholat. Kanjeng Nabi ku wong sing paling sibuk, wong sing paling akeh pikirane. Sebab apa? Ngurusi dunia akhirat. Ngurusi dunia akhirat itu bukan dirinya saja, tapi seluruh umat. Nah, perang, anak ketatanegaraan, anak masalah agama, semuanya dipikiran Kanjeng Nabi. Ane Kanjeng Nabi ku wis kaput ku bolak-balik mondar mandir ana apa jare Aisyah jare bojone Kanjeng Nabi. Kelingan sapa jenenge Bilal, ini Bilal. Kok Bilal kok ora tahu apa ora nongol-nongol. Arihni ya Bilal. Tolong istirahatkan saya wahai Bilal. Loh kalang Bilal siapa? Bilal itu adalah muadzin. Kanjeng Nabi kalau sudah dengar adzannya Bilal itu langsung tenang Kanjeng Nabi. Seluruh aktivitas, seluruh kegalauannya, seluruh kesibukannya, seluruh pikirannya itu menjadi tenang. Itu karena Kanjeng Nabi wajuilat qurratu aini fis shalat. Mana jadi Kanjeng Nabi arihni ya Bilal. Bilal tolong istirahatkan saya. Maksudnya apa? Cepat adzan. Senang pisan Kanjeng Nabi. Kenapa? Bilal tek aku senang. Siapa? Ya istirahatkan Kanjeng Nabi ini ketika apa? Ketika sholat. Sebab ketika sholat itu berarti Kanjeng Nabi menghadap kepada Allah, tawajuh kepada Allah, tadarruk kepada Allah, semuanya dilepaskan. Ya, masalah negara, masalah umat, masalah perang, masalah semuanya dikesampingkan semua. Beliau hanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajuilat qurratu aini fis shalah. Barang potongan kita bakal wis ana waya salat dudu malah seneng. Waduh. Terus bukan nembe oli sarok sebatang deng azan mani mangkabar. Waduh mani. Nembe oli sebatang wis adzan sembahyang tarawih mani. Lagi anak-anak keturu jadi kita bakal anak salat itu dudu seneng tapi malah apa? Waduh. Ya tingkatannya sampean-sampean kabeh iku. Tapi ya moga-moga diterima. Lah Kanjeng Nabi bakal sholat, Masya Allah. Kadang sampai 200 ayat, ya. Kadang sampai sholat sendirian ya, kalau sholat sunat dan yang lainnya. Betul-betul tenang Kanjeng Nabi kalau sudah melakukan sholat itu. Kita boro-boro 200 ayat. Kalau seumpama tarawih saja sehari yang kira-kira mana ini yang kira-kira sholatnya cepat gitu. Sholat tarawih cepet-cepetan. Sing paling cepet biasanya sing paling laris biasanya. Ana sholat tarawih kok pitung menit. Sholat tarawih pitung menit 20 rakaat. 20 rakaat pitung menit. Pitung menit itu berarti berapa detik? 7 kali 60 420 dibagi 20. Berarti cuma 21 detik ya. Satu rakaat cuma satu detik.
Ya maca Fatihah balik. Allah waladdallin selesai mana. Allah waladdallin selesai. Di mana? Di Jember ya. Yang sholat 7 cuma 7 menit. 7 menit itu. Ya, laka tumak nina, laka apa. Ya, tapi ada dilarui. Moga-moga diterima. Pancen kelasnya seperti itu, kelas bukan kelasnya Kanjeng Nabi yang tenang, merasa istirahat, merasa senang ketika sholat itu. Makmumnya kalau kita buat dialog imajiner nanti di hadapan Allah itu, barangkali ketika ditanya Allah priben mum kok sira salat ke balap temen kula kan melu apa? Melu imam. Dari singaran imam makmum kudu mutaba'atul imam. Wajib manut imam. Nanti imam ketika ditanya balik, priben mam sira balap salate balap teman. Oh enggak apa-apa, saya ini menyesuaikan pasar. Biasanya orang-orang sekarang itu kalau sholat carinya pasarnya ingin yang cepat, makanya saya cepat jadi lebih menyenangkan umat. Nah, bekaruan. Di Sarang itu ada pondok yang kalau tarawih cepat, sing balap ya sing standar ya. Nah, itu biasanya paling paling laris. Paling laris. Ya santri kah? Ini sing kira-kira cepet. Mana tadi? Nah, Kanjeng Nabi tidak. Kanjeng Nabi itu wajuilat qurratu aini fis shalat. Ketenangannya itu justru ketika sholat. Jadi betul-betul nyaman, tenang, damai, anteng, ya, khusyuk. Kanjeng Nabi ketika sholat itu. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mawala. Amma ba'du. Fa innan nikaha maka nikah iku sunnatun sunnat marghubatun kang den demeni wa tariqatun lan tariqah mahbubatun kang den senengi. Li annabi kelawan karena setune iku kelawan nikah baqa at-tanasuli dadi tetepe keturunan wa dawamat tawassuli lan langgenge ikatan tawassul wa qad qala lan teman-teman ngendika sapa Allah taala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah wa min ayatihi lan iku setengah saking piro-piro ayat Gusti Allah nek kelakuan iku khalaqa ndadekaken sapa Allah lakum kadhewe sira kabeh min anfusikum saking piro-piro awak dhewe sira kabeh azwajan ing piro-piro bojo supaya apa litaskunu drapona anteng tenang sapa sira kabeh ilaiha maring azwaj wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah bainakum ing dalam antarane sira kabeh mawaddatan ing seneng wa rahmatan lan asih. Nikah itu adalah sunnah yang dicintai, torekoh yang jalur yang disenangi. Orang kalau nikah itu seneng. Taunya dari mana? Ya pokoknya seneng. Bahkan pengantin anyar bujine cengar sengir bae. Berarti marghubatun wa tariqatun mahbubah. Jalur yang disenangi oleh siapapun. Kenapa? Karena dengan pernikahan itulah akan abadi yang namanya keturunan. Akan abadi yang namanya ikatan. Allah berfirman di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan kalian istri-istri atau pasangan dari diri kalian supaya apa? Supaya kamu bisa tenang, nyaman, ya. Dan Allah menjadikan mawaddah warahmah. Nah, ini yang perlu kita jadikan catatan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Satu, kalau Allah menciptakan kalian azwaj itu pakainya bahasa kholaqoh. Itu artinya berarti sudah tidak bisa campur tangan kita. Urusan jodoh itu kabeh dari Gusti Allah. Kadang anak sing pacaran sampai 10 tahun dan wayahe pernikah bubar. Ya karena jodoh-jodohnya, karena pancen yang namanya jodoh itu nggak bisa diusahakan. Itu apa jari Gusti Allah. Kholaqoh sepakainya. Nah nanti ketika untuk mewujudkan mawaddah warahmah,
rasa saling cinta, saling menyayangi, itu ya harus diusahakan bagaimana supaya kita bisa tenang, bisa saling mencintai, bisa saling menyayangi, ya tidak. Itu harus kita usahakan antara kita berdua antara pasangan suami istri itu. Dan yang lebih tahu tentunya ya wataknya dan apa itu masing-masing suami istri itu, maka yang paling bisa menyesuaikan dan menangani bagaimana cara mewujudkan mawaddah warahmah ya kedua pasangan itu. Wa qala ta'ala, lan ngendika sapa Allah taala, wa ankihul ayama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum. Wa ankihu lan nikah sapa sira kabeh al ayama ing pira-pira wong kang dewekan. Minkum saking sira kabeh, nikahilah para single. Ayam itu namanya single. Jangan menikahi perempuan-perempuan yang sudah menikah. Was-solihina lan pira-pira wong kang soleh min ibadikum saing pira-pira kawula lanang sira kabeh wa imaikum lan pira-pira budak wadone sira kabeh. Iyakunu lamun ana sapa ibadikum wa imaikum iku fuqara pira-pira fakir yughni mangka nyemugiaken him ing ibad wa ima sapa Allah Gusti Allah min fadli saing anugerah Gusti Allah. Nah, ini juga salah satu hikmah daripada pernikahan itu apa? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika orang-orang yang menikah itu dalam keadaan fakir, Allah akan memberikan kecukupan dari anugerahnya bisa babin nikah itu. Makanya saya sering katakan bahwa jangan pernah takut untuk menikah hanya karena sekarang masih belum punya biaya. Jangan pernah takut. Sebab ada seseorang yang sampai tua nggak mau nikah hanya karena apa? Khawatir dia tidak bisa membiayai, khawatir dia tidak bisa menafkahi. Jangan. Yang penting tetap usaha dan fal yatawakkal 'ala Allah. Kita serahkan insyaallah iyakunu fuqara yughnihimullah. Wa qala lan ngendika sapa Rasul Gusti akramu kang mulya wa habibuhu lan kekasihne Gusti Allah al-azamu kang agung sallallahu alaihi wasallam tanakahu tanasalu. Dari kanjeng Nabi tanakahu saling nikah sapa sira kabeh tanasalu saling gawe keturunan sapa sira kabeh. Fa inni mangkasne isun iku mubahin wong kang angga-anggaan bikum kelawan sira kabeh al-umama ing pira-pira umat yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Nikahlah kalian, saling menikahlah. Karena menikah itu musyarakah. Sebab kalau nikah itu nggak bisa sendiri, harus ada pasangannya. Ya, kalau nggak ada pasangannya bukan nikah namanya itu. Tanah salu juga pakainya musyarakah. Kenapa? Karena untuk membuat keturunan juga sama, harus ada pasangannya. Kalau nggak ada pasangan nggak akan pernah jadi itu sperma itu. Harus ada disatukan dengan ovumnya itu baru kemudian bisa merangkai sebuah tanah. Kenapa? Buat keturunan yang banyak fa ini mubahim bikumul umam. Nanti pada hari kiamat saya sebagai nabi akan membanggakan umat kepada kalian dengan sebab kalian semua itu. Kami saling membanggakan, saya umatnya banyak, banyak itu. Lihat si A anaknya banyak, itu umat saya. Si B juga anaknya sampai ke-11 sampai 11, itu sampai 12. Itu nanti dibanggakan oleh Allah dan oleh Rasulullah. Fa inni mubahim bikumul umam. Wa hadza utawi iki akad iku aktun akad mubarakun kang den barokai. Maimunun wastima'un ala husulu khairin yakunu fi aktu fulan ala fulana. Kang den anugrahi wastima'un lan kumpul ala husuli khair ing atase hasil kebagusan yakunu kang anaiku fi ing dalam khair apa aktu fulan akad fulan ala fulan ing atase nok fulana. Mulane fas'alu maka nyuwun sapa isun Allah Gusti Allah ayalqa ing yen tanibaaken sapa Allah bainahuma ing dalam antare fulan lan fulana al mahabbata ing rasa seneng wal widadalan asih. Wa ayyarzuqalan yang tang rezekani sapa Allahumma ing fulan lan fulana
an-nasla ing keturunan as-shalih kang saleh minal banati saking pira-pira anak wadon wal auladi lan pira-pira anak. Hatta yarona sehingga pada ningali sapa si hatta yarona sehingga pada ningali sapa si kaum al-asbat ing pira-pira al-asbat ing pira-pira putu wal ahfad lan pira-pira buyut lan seterusé. Wa yuwassi'a lan yen tanjembaraken sapa Allah alaihi ma ing atase fulan lan fulana arzqa ing rezeki wa yahfadzu lan ngreksa sapa Allahumma ing fulan lan fulana min makaidil khalqi saking pira-pira rekadane makhluk tsumma yaqulu maka kari-kari ngucap sapa al waliyu wali. Guys, itu isi khutbah ya. Khutbah siapa tadi? Asy-Syaikh Al-Alamah Hasan Al-Attar. Sampai tekan doa kan? Itu doanya sudah selesai. Nanti kalau sudah selesai sampai pada doa, tsumma yaqulu maka kari-kari ngucap sapa al-wali wali lirrajuli maring wolanang. Artinya kalau sudah selesai daripada ini berarti sekalian akad, sekalian akad. Kalau kita di sini punya budaya apa? Setelah khutbah itu ada proses penyucian massal, yaitu istighfar 3 kali dan syahadat 3 kali itu. Sebab untuk mewujudkan tajdidul iman dan istighfar itu untuk menghancurkan seluruh dosa. Karena salah satu syarat daripada wali dan saksi itu harus adil. Orang zaman siki adil angel. Jadi makanya sebelum akad nikah ada prosesi penyucian massal, taubat massal dengan istighfar 3 kali, syahadat 3 kali itu. Nanti kalau sudah baru tsumma yaqulu maka kari-kari ngucap sapa al-wali wali lirrajuli maring wolanang uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'ruf aw tasrihin bi ihsan. Uzawwiju bojoaken ngawinaken sapa isun ka ing sirah ala ma ing perkara amara kang wis perintah sapa Allah Gusti Allah bi kelawan ma min imsakin saking ngeker bi ma'rufin kelawan bagus au tasrihin atawa nguculaken bi ihsanin kelawan bagus. Maka mbahun Allah yarham biasanya enggak pakai au tasrihin bi ihsan. Wis cukup ma ala ma amarallahu bihi min imsakin bi ma'ruf. Nabi harapan mengikat, jadi enggak perlu kemudian berbicara tentang tasrih. Tasrih itu berarti melepaskan. Min imsakin bi ma'ruf aw tasrihin bi ihsan atau nguculan bi ihsan kelawan bagus. Tsumma yaqidu maka kari-kari ngakadi sapa si wali wa yaqulu ngutup sapa wali angkahtuka wa zawwajtuka binti fulanah bi mahri kadza. Angkahtuka nikahaken sapa isun ka ing sira wa zawwajtuka lan ngawinaken sapa isun ka ing sira binti ing anak wadone isun. Sapa? Fulanah rupane nok fulanah. Bimahri kadza kelawan mas kawin anu disebutkan mas kawinnya. Fayaqulu maka ngucap sapa ar-rajul walana pengantin lanangnya ngucap gimana? Wa yujibu lan jawabi sapa rajul ngucape qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Qabiltu nerima sapa isun nikaha ing nikahi fulana wa tazwijaha lan ngawin fulana bil mahri kelawan mas kawin al madhkuri kang yen tuturaken. Tali priben jawabe saksinya sah kan itu. Tsumma yad'u mangka kari-kari ndonga sapa al-wali wali. Kalau sudah selesai akadnya sudah qabil tu baru kemudian wali berdoa. Tsumma yad'u mangka kari-kari ndonga sapa al-wali wali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sekabehane puji kula kadue Allah Rabbil alamin kang mian alam kabeh. Wassalatu tawi tambah rahmat ati wassalam lan kehormatan iku ala sayyidina ing atase Gusti iku ala sayyidil mursalina ing atase gustine pira-pira utusan sayyidina rupane Gusti kita wa maulana lan bendara kula Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluarga Kanjeng Nabi Muhammad wa sahbihi lan pira-pira sahabate Kanjeng Nabi Muhammad ajma'ina sekabehane. Allahumma ya Allah bifadlika kelawan anugerah panjenengan aumma nyumramba kena panjenengan ing kula wa bilutfika lan kelawan asih panjenengan hufa ngepunga panjenengan ing kita dengan anugerahmu tolong ratakan kepada kami dan dengan kasih sayangmu hufana kepung kami dengan kasih sayangmu waj'al
lan dadiaken panjenengan hadzal aqda ikila akad dadiaken akdan ing akad mubarakan kang den barokai maksuman kang den reksa. Mudah-mudahan akad ini diberkahi dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alqi lan nibaken panjenengan bainahuma ing dalam antarane arusain fulan lan fulana ulfatan ing asih wa qararan lan qarar wa qararan lan tetep mantep daiman ing dalam saklawase, dan jatuhkanlah rasa kasih sayang di antara mereka berdua dan kemantapan selama-lamanya, jangan sampai terpisah dan jangan sampai tergoyahkan. Wala taj'al lan ampun dadosaken panjenengan bainahuma ing dalam antarane si arusain furqatan ing pisah wa firaron lan lumayu wa khisoman lan para padu, dan jangan engkau jadikan di antara kedua pengantin ini furqah, pisah, saling lari dan saling bermusuhan. Wakfi lan nyukupana panjenengan huma ing arusain mu'natad dunya ing ongkos dunya wal akhirati lan akhirat, dan berikan kecukupan kepada mereka berdua biaya hidup di dunia dan akhirat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tatimatun. Sudah selesai berarti ya prosesi akad nikah.